Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena perkaranya semuanya baik, dan hal itu tidak ada kecuali pada seorang mukmin. Jika dia mendapat kenikmatan, kesenangan, dia akan bersyukur dan itu baik untuknya. Dan jika dia tertimpa kemudaratan, musibah, maka dia akan bersabar dan itu baik untuknya. Hadis yang mulia ini terdapat beberapa faidah yang sangat agung. Di antaranya yang pertama yaitu adalah keutamaan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga keutamaan orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman perkaranya semuanya baik, berbeda dengan orang-orang kafir yang perkaranya semuanya buruk. Karena orang yang beriman ketika mendapatkan kenikmatan, ketika mendapatkan kesenangan, seorang yang beriman akan bersyukur pada Allah. Adapun orang kafir, mereka tidak bersyukur. Mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan adalah murni dari hasil jerih payah mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang beriman ketika mendapatkan kemudaratan, musibah, sesuatu yang tidak enak, seorang yang beriman akan bersabar, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kemudaratan, mereka akan mengeluh. Mereka akan mengeluh, tidak bersabar. Oleh karena itu, perkara seorang mukmin maka baik. Karena di dalam dunia ini manusia kalau tidak dalam kenikmatan, maka dia dalam musibah. Seorang yang beriman ketika mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur. Ketika mendapatkan musibah dan mudarat, dia akan bersabar. Dalam hadis yang mulia ini pula terdapat keutamaan dua hal, yaitu bersabar dan bersyukur. Adapun bersyukur, maka telah datang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban bersyukur. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan jika kalian kufur, tidak bersyukur, maka ketahuilah bahwasanya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Dan bersyukur bisa kita lakukan jika terpenuhi tiga hal. Yang pertama yaitu bersyukur dengan hati. Seorang hamba wajib bersyukur dengan hatinya, yaitu dengan mengakui bahwasanya segala nikmat yang dia peroleh, kesenangan yang dia dapatkan, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini kenikmatan yang dia peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jerih payah dia sendiri, atau bukan karena makhluk lain yang memberikannya kepadanya, akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya. Dia meyakini itu semuanya. Inilah syukur dengan menggunakan hati. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang dia peroleh.
mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengakui dengan lisannya bahwasanya apa yang diperoleh dari kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikannya kenikmatan. Inilah syukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan, yaitu dengan cara menggunakan kenikmatan yang kita peroleh dalam ketaatan kepada Allah, menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menggunakan kenikmatan tersebut untuk kemaksiatan. Inilah bersyukur dengan anggota badan. Yang ketiga hal ini harus ada pada seorang mukmin hingga dia bisa dikatakan seorang yang bersyukur. Oleh karena itu sedikit orang yang bersyukur. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Karena tidak mudah untuk mengumpulkan tiga hal tersebut. Kemudian dalam hadis yang mulia tadi ada satu hal lagi yang sangat diutamakan, sangat utama, yaitu adalah sabar. Sabar wajib bagi setiap hamba. Dan sabar artinya adalah menahan diri, menahan lisan dari mengeluh, dari mengatakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan hati dari suudzon kepada Allah, dari prasangka yang buruk, dan menahan anggota badan dari berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sabar. Dan sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah, melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah, kewajiban, melaksanakan sunnah, semuanya butuh kesabaran. Karena hawa nafsu kita bertentangan dengan hal tersebut. Hawa nafsu kita tidak ingin melakukan ketaatan kepada Allah, karena melakukan ketaatan kepada Allah membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, dan mengarahkan harta. Oleh karena itu berat bagi jiwa kita untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu menjalankan ketaatan kepada Allah butuh kesabaran. Dan yang kedua adalah yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi maksiat. Karena hawa nafsu kita selalu mengajak kita kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita kepada hal-hal maksiat. Dan untuk melawan hal tersebut butuh kepada kesabaran. Kesabaran yang sangat tinggi. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Hal tersebut dikarenakan jiwa kita tidak bisa menerimanya begitu saja ketika mendapatkan takdir-takdir yang buruk, takdir-takdir yang menyakitkan. Dan orang dalam menghadapi takdir yang menyakitkan terbagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang tidak bersabar. Mereka mengeluh, mereka suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, dan mereka tidak mau mentaati Allah. Bahkan mereka juga melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang tidak bersabar ketika menghadapi takdir Allah yang menyakitkan. Kemudian golongan yang kedua, yang ini yang baik, yang minimalnya, yaitu orang yang bersabar. Orang yang menahan lisannya, menahan hatinya, menahan anggota tubuhnya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi hal-hal yang menyakitkan, dia bersabar. Dia tidak mengeluh, tidak suudzon kepada Allah, dan tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah orang yang ridho kepada musibah. Ridho atas musibah yang menimpanya. Kemudian yang lebih tinggi lagi yaitu adalah orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah.
Sangat sedikit sekali orang yang bisa sampai ke derajat paling atas ini. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan juga senantiasa bersabar ketika mendapatkan musibah dan kemudaratan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.